Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Dari kelas 11 IPS 1, saya Sia akan membawakan materi tentang emosi. Saya Cezra Diana. Saya akan menyampaikan materi tentang EIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawa sistem hampir merah. Saya Christian Fridondi, saya akan menyampaikan materi saya yaitu Republik Batak. Saya Nathaniel Darso, saya akan membawakan materi mengenai sistem pemerintahan. Saya Fitra Prani. Di sini saya akan membawakan materi tentang tanah paksa. Saya Asra Kabupaten. Di sini saya akan membawakan materi Thomas Alva Edison. Itu apa sih? FOK adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan Asia. Kenapa didirikannya FOK? FOK dibentuk agar persaingan dagang antar bangsa Eropa tetap dimenangkan oleh Belanda. Kantor dagang pertama VOC itu di mana? Banten adalah markas pertama FOC di Indonesia. Setahun setelah FOC dibentuk, atau pada 1603, Fungsi dagang milik Belanda ini mendirikan kantor pertama mereka di Banten, Jawa Barat. Gubernur pertama VOC. Gubernur Jenderal FOC adalah Peter Goodlah yang merintis Batavia sebagai pusat kekuasaan. Beberapa faktor kemunduran FOC adalah sebagai berikut: banyak pegawai FOC yang curang dan melakukan korupsi. Yang kedua, ada banyak pengeluaran FOC untuk biaya peperangan seperti perang melawan Sultan Hasanuddin. Yang ketiga, ada banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Latar belakang VOC itu apa? Latar belakang didirikannya FOC adalah untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antara kongsi-kongsi dagang yang berasal dari Belanda. Kebijakan VOC itu ada apa saja? Kebijakan penting dari FOC yaitu melaksanakan pelayaran umum, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Apa sih pengertian EIC itu? EIC atau East India Company merupakan fungsi dagang yang mewakili kerajaan Inggris untuk menguasai perdagangan rempah wilayah pantai barat Sumatera. Kapan sih EIC didirikan? EIC didirikan pada tanggal 30 Desember 1600. Tujuan EIC itu apa sih? Tujuan EIC adalah untuk menguasai perdagangan rempah di wilayah pantai barat Sumatera. Siapa sih pemimpin jenderal EIC? Pasukan EIC dipimpin oleh Gubernur Jenderal Francis Raudenau Kasling dan oleh pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Thomas Kasling. Kebijakan EIC apa sih? Kebijakan
kebijakan EIC itu ada dua, dan yang pertama itu perdagangan milik Inggris, dan yang kedua India menjadi negara bawahan Inggris. Hak istimewa EIC itu apa aja sih? Hak istimewa EIC dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memonopoli semua perdagangan Inggris dengan wilayah di timur Tanjung Harapan Afrika. Dan yang kedua, hak untuk memiliki tentara dan kapal perang. Yang ketiga, hak untuk menjalankan perang. Siapa sih yang menciptakan tanah paksa? Yang menciptakan tanah paksa yaitu Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Apa tujuan tanah paksa? Tujuan tanam paksa ada dua. Yang pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Yang kedua, untuk menyediakan dana membayar hutang negara yang sangat besar akibat peperangan. Apa saja aturan yang ada di tanah paksa? Aturan di tanah paksa yaitu tanah yang disediakan tidak melebihi seperlima dari tanah yang dimiliki. Pekerjaan tanam paksa tidak melebihi pekerjaan untuk menanam padi selama 3-4 bulan. Tanam paksa yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah. Harga tanaman disesuaikan dengan harga dari pemerintah kolonial. Apa saja penyimpangan dalam tanah paksa? Penyimpangan dalam tanam paksa yaitu yang pertama ada jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah gerapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga sawah dan ladang milik sendiri menjadi terlantar. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi seperlima tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi ataupun 3 bulan, sebab tanaman tersebut memerlukan perawatan yang terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen wajib menjadi tanggung jawab petani atau rakyat. Bagaimana perkembangan sistem tanam paksa? Untuk perkembangan sistem tanam paksa, secara resmi sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Hingga sekarang ini sistem ekonomi liberal masih tetap dijalankan. Siapakah Thomas Raffles? Thomas Raffles adalah seorang negarawan Britania yang merupakan gubernur di Hindia Belanda dan Lieutenant Gubernur Jenderal di Bengkulu. Tugasnya Thomas itu apa sih? Tugasnya Thomas itu mengatur pemerintahan dan keamanan serta keuangan di Hindia Belanda. Kebijakan Thomas itu apa aja sih? 1. Dari daerah jajahan. Yang kedua itu perbudakan dilarang dalam bidang keadilan. Yang kedua, segala pemaksaan di Maluku dihapus. Penyimpangan dari kebijakan Thomas itu apa aja? Penyimpangan Thomas itu penguasaan lahan rakyat
oleh pemerintahan Inggris. Setelah itu selanjutnya mengubah budaya dan kebiasaan petani. Hal ini terjadi karena petani lebih menghormati bupati Eropa. Kenapa sih Thomas Stafford Raffles itu keluar dari negara Indonesia? Karena berakhirnya masa Raffles pada tahun 1813 dan digantikan oleh John Hadley. Karena Inggris bersiap ingin menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Apa sih pengertian dari Konvensi London? Konvensi London adalah pengambilan Indonesia kepada Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris. Konvensi London ini disepakati pada tahun 1814 dan penyerahan kembali Indonesia kepada Apa itu yang dimaksud dengan Republik Batak? Republik Batavia atau Republik Batak kadang juga disebut persemakmuran. Batavia adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806 yang bentuknya mengikuti model Republik pertama Prancis. Apa alasan didirikannya Republik Batak? Salah satu yang menyebabkan berdirinya Republik Batak adalah karena Raja William V melarikan diri ke Inggris, di mana Raja William meninggalkan kekuasaannya sehingga Perancis bisa menguasai Belanda dengan mudah. Jadi Republik Batak digantikan dengan Selama tahun 1800 hingga 1811, pemerintah Republik Batak dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Tahun 1808 sampai 1811 dan Jan Willem Jansen tahun 1811. tahun berapa sih ekonomi liberal mengalami krisis? Ekonomi liberal mengalami krisis pada tahun 1997 hingga 1998. Negara apa saja yang merupakan sistem ekonomi liberal? Itu negara Prancis, India. Mengapa sistem ekonomi ini mendorong meningkatkan jumlah kemiskinan? Secara umum, sistem liberal sangat berkaitan dengan politik multilateral. Hal tersebut terjadi melalui kartel-kartel pengelolaan sistem penggabah. Misalnya Bank Dunia, situasi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wewenang pemerintah sampai ke titik paling bawah. Binomo sistem ekonomi liberal akan menghasilkan tekanan kompres tangan pemerintah dan bisa meningkatkan kontribusi penerbangan ekonomi.